Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Andani. Saya dari jurusan Informatika 2019. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem operasi. Ini nama saya yang telah tadi, ini saya 41519010166. Lalu selanjutnya itu bab pertama yang akan kita bahas itu tentang MindMap sistem operasi. Di sini itu saya telah membuat sebuah MindMap tentang sistem operasi, namun dikarenakan MindMap yang saya buat tidak cukup untuk dimasukkan ke dalam PowerPoint. Di sini saya memasukkan link blog yang itu berisi MindMap yang saya buat. Ini adalah MindMap yang telah saya buat tentang sistem operasi. Di sini terbagi menjadi ada sistem operasi, ada penjadwalan, di penjadwalan itu ada poin-poinnya, lalu ada microkernel, ada multiprocessing, ada macam-macam sistem operasi Android ya. Terus ini itu ada poin utama, lalu ada di situ juga ada poin-poinnya, lalu ada proses. Lanjut ke bab berikutnya mengenai konsep dan arsitektur komputer. Di sini tuh ada pengertian. Pengertian itu arsitektur komputer adalah bagian yang lebih cenderung kajian atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Contohnya, step instruksi, aritmatika yang digunakan, teknik pengamatan mekanisme I/O. Lalu di sini ada struktur dasar komputer. Struktur pertama itu ada Central Processing Unit atau CPU berfungsi sebagai pengoperasi komputer dan pusat pengolahan fungsi-fungsi komputer. Main Memory berfungsi sebagai penyimpan data. I/O berfungsi memindahkan data dari atau ke lingkungan luar perangkat lainnya. Lalu yang terakhir itu ada System Interconnection berfungsi sebagai sistem yang menghubungkan CPU, memori utama, dan I/O. Selanjutnya itu ada CPU. CPU itu ada 3 bagian. Yang pertama itu ada control unit, berfungsi untuk mengontrol komputer secara keseluruhan. Yang kedua itu ada arithmetic and logic unit atau ALU, berfungsi untuk membentuk fungsi pengolahan data komputer. Yang terakhir itu ada register, berfungsi sebagai penyimpanan internal bagi CPU. Lalu selanjutnya itu ada diagram struktur dasar. Di sini tuh di CPU-nya tuh ada register, ada arithmetic and logic unit, ada internal CPU interconnection, lalu ada control unit, lalu di sini di bawah itu ada komputer. Komputer itu ada I/O, sistem bus, CPU, dan memori. Lalu control unit. Lalu selanjutnya itu ada control unit. Control unit itu dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama itu ada switching logic atau adalah bagian yang berfungsi untuk menangani sinyal-sinyal pengendali seperti sinyal lock rate atau wait, interrupt, repeat. Lalu yang kedua itu ada register dan decoder adalah bagian yang berfungsi untuk melakukan decoding atau penerjemahan sandi instruksi dapat segera dieksekusi. Lalu yang ketiga itu control memory adalah bagian yang digunakan oleh control unit untuk menyimpan parameter pengendalian. Lalu selanjutnya itu ada diagram struktur dasar. Di sini
diagramnya itu bisa dilihat di sini ada control unit, itu ada seperti yang tadi saya bahas, itu ada sequencing logic, ada control unit, register and decoder, dan ada control memory. Lalu sini ada CPU yang sudah kita bahas tadi sebelumnya. Lalu selanjutnya itu ada diagram fungsi komputer. Pertama itu ada di pengolahan data satu. Pengolahan data satu itu dimulai dari storage, itu data diambil dari storage oleh kontrol. Jadi data yang ada di storage itu akan diambil oleh kontrol. Lalu di kontrol memberikannya ke bagian processing untuk diolah. Lalu hasil olahan pada bagian processing kemudian disimpan kembali ke storage sebagai sebuah resource. Lalu selanjutnya itu pengolahan data 2. Pengolahan data 2 itu dimulai dari data diambil dari data movement aparatus, dari sini movement, lalu data yang ada di movement akan diambil oleh kontrol. Lalu di kontrol itu akan memberikannya ke bagian processing. Di bagian processing ini nanti akan diproses. Lalu pada bagian kemudian pada bagian proses itu kan udah diolah, lalu prosesnya kemudian menyimpannya lagi ke storage. Lalu dari storage itu akan disimpan sebagai sebuah resource. Lalu sebaliknya data yang dari nanti prosesnya itu bisa dari move ke sini ataupun dari storage ke processing ke kontrol dan commitment. Lanjut, lalu itu ada data storage. Data storage itu dari data movement aparatus dipindahkan oleh kontrol untuk bisa ke memori storage. Sebaliknya, data yang ada di storage dipindahkan ke kontrol untuk disimpan ke movement. Jadi data yang ada di movement akan diambil oleh kontrol lalu disimpan ke storage, dan bisa sebaliknya. Data yang ada di storage diambil oleh kontrol lalu disimpan ke movement. Lalu terakhir itu ada data movement, itu data yang berasal dari data movement oleh kontrol kemudian dikirim ke bagian data movement aparatus yang lain. Jadi dari data movement yang ini akan diambil oleh kontrol lalu kembali lagi ke movement. Selanjutnya itu ada proses penjadwalan, prosesor, dan berbagai algoritma penjadwalan. Pertama itu ada pengertian penjadwalan proses. Penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Adapun penjadwalan bertugas memutuskan A. Proses yang harus berjalan, dan B. Kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan. Lalu selanjutnya itu ada tipe-tipe penjadwalan. Yang pertama itu ada tipe-tipe. Yang pertama itu ada penjadwalan jangka pendek, jangka menengah, dan penjadwalan jangka panjang. Lalu selanjutnya itu ada strategi penjadwalan. Itu dibagi menjadi dua, yaitu ada penjadwalan non preemptif dan penjadwalan preemptif. Penjadwalan non preemptif itu ketika proses diberi jatah waktu penggunaan prosesor, maka prosesor tidak dapat diambil alih oleh proses lain sampai proses itu selesai. Jadi di proses penjadwalan non preemptif itu harus benar-benar selesai di satu prosesor. Nggak bisa ketika prosesor ini nggak lagi melakukan pekerjaan diambil oleh prosesor lain. Jadi harus sampai selesai di satu prosesor. Lalu selanjutnya itu ada penjadwalan preemptif. Itu ketika proses diberi jatah waktu penggunaan prosesor, maka proses dapat diambil alih oleh proses lain, sehingga proses tersebut diselak sebelum selesai dan harus melanjutkan menunggu sampai jatah waktu prosesor tiba untuk proses itu. Nah, selanjutnya itu ada algoritma penjadwalan. Itu ada dua juga. Ada strategi non preemptif dan strategi preemptif. Yang strategi non preemptif itu ada 4. Yang pertama itu ada fixed
first in first out atau first come first serve. Yang kedua itu ada short first get first. Yang ketiga itu ada high heights recent next. Terus ada yang keempat itu ada multi point feedback theory. Lalu yang strategi preventif itu yang pertama itu ada round robin, yang kedua short test learning, yang ketiga itu priority scheduling, yang keempat itu ada priority scheduling. Lalu selanjutnya itu ada konsep deadlock dan starvation. Deskripsi deadlock dan starvation. Proses pada sistem multiprogramming dikatakan deadlock jika proses itu menunggu suatu kejadian tertentu yang tak akan pernah terjadi. Deadlock terjadi ketika proses-proses mengakses secara eksklusif sumber daya. Proses dikatakan sebagai mengalami starvation bila proses-proses itu menunggu alokasi sumber daya sampai tak terhingga. Sementara starvation disebabkan karena bias pada kebijakan atau strategi alokasi sumber daya. Lanjut, ini ada model deadlock. Itu ada model yang pertama itu ada model yang pertama itu ini. Ini model pertama dan ini model kedua. Model pertama itu model yang pertama itu ini dan ini model kedua. Jadi model yang pertama itu di dalam suatu proses dalam mengalokasikan sumber daya logikanya agar tidak terjadi deadlock adalah nih di sini nih proses yang PO dan P0 dan R0 yang tanda panahnya ke bawah. Ini sebuah proses meminta sumber daya. Berarti dari teknologi itu minta sumber daya teknologi. Lalu yang ini itu sumber daya diberikan agar proses berjalan. Sumber daya diberikan agar proses berjalan. Ini yang S1 dan S1. Lalu selanjutnya itu yang kedua itu kondisi ini akan dapat menjadi deadlock apabila kondisi saling menunggu. Jadi pada saat proses 0 menggenggam sumber daya 0, proses 0 menggenggam sumber daya 0 dan menunggu sumber daya 1 dan menunggu sumber daya 1. Pada saat itu pula sumber daya 1 sedang digenggam oleh proses 1 yang sedang menunggu sumber daya 0 yang sedang digenggam oleh proses 0. Seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada syarat-syarat terjadinya deadlock. Jadi keadaan yang bisa kita sebut ini deadlock ini tuh seperti yang pertama itu ada mutual exclusion atau mutual exclusion condition. Tiap sumber daya saat itu diberikan pada tepat satu proses. Yang kedua, kondisi genggam dan tunggu atau hold and waiting condition. Proses-proses yang sedang menggenggam sumber daya menunggu sumber daya baru. Yang ketiga itu kondisi non-preemption atau non-preemption condition. Sumber daya yang sebelumnya diberikan tidak dapat diambil paksa dari proses itu. Sumber daya harus secara eksplisit dilepaskan dari proses yang menggenggamnya. Yang keempat itu ada kondisi menunggu secara sirkuler atau circular wait condition. Harus terdapat rantai sirkuler dari dua proses atau lebih, masing-masing menunggu sumber daya yang digenggam oleh anggota berikutnya pada rantai itu. Selanjutnya itu ada metode mengatasi deadlock. Ada tiga. Yang pertama itu metode pencegahan terjadinya deadlock atau deadlock prevention. Yang kedua itu ada metode penghindaran terjadinya deadlock atau deadlock avoidance. Yang ketiga itu ada metode deteksi dan pemulihan dari deadlock. Lalu selanjutnya itu
itu ada prinsip kerja berbagai macam sistem perangkat lunak. Itu ada software atau perangkat lunak. Yang pertama itu adalah komputer atau hardware bisa bekerja hanya atas dasar instruksi. Yang kedua itu ada software, yakni perintah atau program komputer yang dieksekusi memberikan fungsi dan petunjuk kerja seperti yang diinginkan. Yang ketiga itu ada karakteristik bagian sistem komputer yang tidak terwujud benda, tidak dapat disentuh dan dilihat secara fisik tapi bisa dioperasikan. Yang keempat itu adalah fungsinya adalah membantu para pengguna untuk memanfaatkan sumber daya komputasi yang disediakan oleh perangkat keras. Yang kelima itu orang atau ahli pembuat software atau program komputer ini disebut dengan programmer. Cara kerja software itu ada 5. Yang pertama itu langkah pertama setelah kita memberikan perintah untuk mengeksekusi suatu program adalah mentransfer file tersebut ke dalam memori. Setelah transfer selesai, eksekusi program dimulai. Pada saat eksekusi program mencapai titik di mana file dapat diperlukan, maka program meminta sistem operasi untuk mentransfer file data dalam disk ke memori. OS menjalankan tugas ini dan mengembalikan kontrol eksekusi ke program aplikasi yang kemudian melanjutkan melakukan komputasi yang diminta. Lalu yang terakhir itu ada pada saat komputasi telah selesai dan hasilnya telah siap di-outputkan. Lalu selanjutnya itu ada operating system placement. Itu di sini tuh ada user, ada application software, ada software operating and system software. Itu ada user itu pengguna dari software tersebut. User, lalu itu ada aplikasi seperti itu, berarti aplikasi yang dijalankan oleh software. Lalu ada operation and system software, itu berarti sistem dari software tersebut. Lalu ada hardware itu sebelum perangkat kelas. Nanti setelah ini akan membahas tentang hardware. Lalu sini ada software dan hardware. Software itu ada sistem operation, ada antivirus, ada installer, Excel, lalu ada PowerPoint, itu bisa dikatakan sebagai software. Lalu selanjutnya itu ada klasifikasi software. Secara garis besar dibagi menjadi 2 macam, yaitu ada sistem software atau peranti lunak komputer untuk menggunakan atau menjalankan komputer. Itu ada 2. Yang pertama itu ada operation system atau sistem operasi, lalu yang kedua itu ada utilities program atau program utilitas. Lalu yang kedua itu ada application software, itu peranti lunak komputer yang digunakan untuk memproses data dan perintah pengguna. Itu ada 2. Yang pertama itu ada software program aplikasi dan software program. Lalu selanjutnya itu ada sistem operasi. Sistem operasi secara umum terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu ada boot, yaitu meletakkan kernel ke dalam memori. Yang kedua itu ada kernel, yaitu inti dari sebuah sistem operasi. Yang ketiga itu ada shell atau command interpreter yang bertugas membaca input dari pengguna. Yang keempat itu ada library, yaitu yang menyediakan kumpulan fungsi dasar dan standar yang dapat dipanggil oleh aplikasi lain. Yang kelima itu ada driver untuk berinteraksi dengan hardware eksternal sekaligus untuk mengontrol mereka. Lalu di sini tuh ada macam-macam sistem operasi, itu ada 95 di sini, ada contohnya 98, ada MIA, ada yang 2000, ada Vista, ada Server 2008, ada yang Windows 7 dan Windows 8. Lalu selanjutnya itu materi tentang prinsip kerja berbagai macam sistem perangkat keras. Pengertian perangkat keras atau hardware. Perangkat keras pada komputer merupakan bagian dari sistem komputer yang memiliki fisik dan berguna untuk menjalankan instruksi perangkat lunak atau software. Perangkat keras pada komputer yang disebut juga dengan hardware memiliki fungsi menyeluruh pada kinerja sistem komputer. Lalu selanjutnya ada cara kerja perangkat keras, itu ada 3, yaitu pertama itu ada instruksi dasar input. Itu instruksi dasar input merupakan instruksi yang bisa memberikan informasi pada perangkat lunak lain, yakni sistem operasi dengan perantaran driver. Ini bisa terjadi ketika pengguna berinteraksi dengan
dengan menggunakan perangkat lunak yang berhubungan dengan contohnya menggeser mouse, mengetik menggunakan keyboard, dan sebagainya. Lalu yang kedua itu ada instruksi dasar proses. Instruksi dasar proses merupakan instruksi yang berguna untuk penengah proses input atau output yang dilakukan sebuah perangkat lunak. Instruksi dasar proses merupakan instruksi yang hanya bisa terjadi pada perangkat lunak atau bukan di dalam sistem komputer secara utuh. Lalu yang ketiga itu ada instruksi dasar output. Instruksi dasar output merupakan instruksi yang akan dipanggil perangkat lunak lain, yakni sistem operasi yang memakai perantara driver. Ini bisa terjadi ketika perintah untuk memakai perangkat dari pengguna sebagai contoh, mencetak dokumen memakai printer, memutar video, dan mendengarkan musik, dan lain sebagainya. Ini merupakan macam-macam contoh perangkat keras. Di sini ada webcam lalu ada printer buat mencetak tas, dokumen, ada mikrofon, ada headphone, ada monitor, ada speaker. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.